Assalamualaikum. Kami dari kelompok 15 Manajemen Hubungan Pemasaran akan memaparkan materi manajemen keluhan dan service recovery. Saya Andresta Paujan dengan NIM belakang 398. Saya Ica Kiara Putri dengan NIM belakang 411. Saya Fikri Muhammad Al-Haji dengan NIM belakang 410. Di era sekarang, persaingan bisnis tidak lagi hanya soal kualitas produk, melainkan sudah bergeser ke ranah pelayanan. Pelanggan saat ini jauh lebih kritis dan memiliki akses mudah untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka, terutama melalui media sosial. Perlu dipahami bahwa keluhan adalah hal yang tidak bisa dihindari, namun bagaimana cara perusahaan meresponnya akan menjadi penentu utama citra dan reputasi di mata publik. Pengertian keluhan. Keluhan adalah ekspresi ketidakpuasan pelanggan akibat ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Harapan pelanggan bisa berasal dari iklan, pengalaman sebelumnya, atau rekomendasi orang lain. Jika kenyataan tidak sesuai, maka muncullah keluhan. Yang ketiga, selanjutnya, karakteristik keluhan. Subjektif, sangat bergantung pada persepsi serta rasa kecewa atau marah pelanggan. Emosional, dipengaruhi rasa kecewa atau marah, terus tidak selalu disampaikan. Bisa jadi langsung pindah ke kompetitor. Mengandung harapan solusi. Pelanggan ingin masalah yang lambat, kualitas produk yang kurang baik, sikap karyawan yang kurang ramah, sistem yang bermasalah, atau harga yang dianggap tidak sebanding dengan kualitas yang diterima. Jenis keluhan pelanggan. Keluhan instrumental, itu bertujuan mendapatkan solusi atas masalah. Keluhan emosional, keluhan yang ingin didengar dan dipahami perasaannya. Keluhan produk, yaitu keluhan terkait kualitas atau kondisi barang. Keluhan pelayanan, yaitu terkait sikap atau kinerja karyawan. Pentingnya manajemen keluhan. Manajemen keluhan penting karena membantu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, menjadi sumber evaluasi untuk perbaikan layanan, mencegah dampak negatif terhadap reputasi, serta membangun citra perusahaan yang lebih profesional dan terpercaya. Dampak jika keluhan diabaikan. Pertama, turunnya kepuasan pelanggan. Pelanggan yang merasa tidak dihargai akan merasa kurang puas. Selanjutnya, kehilangan pelanggan. Pelanggan akan beralih ke kompetitor. Reputasi buruk. Keluhan yang menyebar terutama di media sosial akan menyebarkan reputasi buruk. Menurunnya kepercayaan. Pelanggan menjadi ragu menggunakan layanan lagi. Tidak ada perbaikan. Masalah yang sama akan terus berulang. Potensi kerugian finansial. Sifatnya kehilangan pelanggan dan citra negatif. Dampak jika keluhan ditangani dengan baik. Akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelanggan akan merasa dihargai. Membangun loyalitas. Pelanggan akan cenderung tetap setia dan loyal. Meningkatkan kepercayaan. Citra perusahaan menjadi lebih baik. Perbaikan layanan. Keluhan jadi bahan evaluasi untuk perusahaan. Mencegah masalah berulang. Sistem jadi lebih efektif dan
efisien. Meningkatkan reputasi, perusahaan terlihat profesional dan responsif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri. Ya, untuk selanjutnya itu konsep keluhan manajemen. Konsep manajemen keluhan adalah proses terstruktur dalam menangani keluhan pelanggan yang meliputi penerimaan, pencatatan, analisis, penanganan, hingga tindak lanjut. Setiap keluhan diolah untuk menemukan penyebab utama dan diberikan solusi yang tepat serta cepat. Selain itu, keluhan juga dievaluasi sebagai bahan perbaikan agar masalah tidak terulang. Dengan demikian, selanjutnya proses penanganan keluhan. Proses penanganan keluhan adalah langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah pelanggan secara efektif. Yang pertama yaitu penerimaan keluhan, yang kedua pencatatan keluhan, yang ketiga analisis masalah, yang keempat penanganan atau solusi, yang kelima tindak lanjut, yang keenam evaluasi. Selanjutnya teknik komunikasi. Teknik komunikasi merupakan cara menyampaikan pesan agar dapat dipahami dengan baik oleh orang lain. Dalam penerapannya, komunikasi yang efektif dilakukan dengan mendengarkan secara aktif, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta menunjukkan empati terhadap lawan bicara. Selanjutnya, prinsip penanganan keluhan harus dilakukan dengan cepat, adil, dan transparan agar pelanggan tetap merasa dihargai dan percaya pada pelayanan. Cepat segera ditanggapi agar pelanggan tidak merasa diabaikan, adil ditangani secara objektif tanpa memihak, transparan informasi disampaikan dengan jujur dan jelas. Selanjutnya, pengertian service recovery. Service recovery adalah tindakan yang dilakukan perusahaan untuk memperbaiki kesalahan layanan dan menangani keluhan pelanggan dengan tujuan mengembalikan kepuasan dan kepercayaan mereka. Selanjutnya, tujuan service recovery. Tujuan service recovery adalah untuk mengembalikan kepuasan pelanggan yang sempat menurun akibat kesalahan layanan. Selain itu, service recovery juga bertujuan memulihkan kepercayaan pelanggan agar mereka tetap yakin terhadap kualitas layanan yang diberikan. Selanjutnya, dimensi service recovery. Dimensi service recovery meliputi keadilan distributif, keadilan prosedural, yang ketiga ada keadilan interaksional. Selanjutnya, strategi service recovery. Yang pertama, permintaan maaf. Menyampaikan maaf dengan tulus atas kesalahan. Yang kedua, respon cepat, segera menanggapi keluhan pelanggan. Yang ketiga, memberikan solusi, memperbaiki masalah sesuai kebutuhan pelanggan. Yang keempat, kompensasi, memberikan ganti rugi jika diperlukan, refund, diskon, dan lain-lain. Dan yang terakhir, tindak lanjut atau follow up, memastikan pelanggan sudah puas setelah masalah. Selanjutnya ada service recovery paradox. Service recovery paradox adalah kondisi di mana pelanggan yang pernah mengalami masalah tetapi keluhannya ditangani dengan sangat baik justru menjadi lebih puas dan lebih loyal dibanding pelanggan yang tidak pernah mengalami masalah sama sekali. Artinya, kesalahan layanan tidak selalu berdampak buruk selama perusahaan mampu melakukan service recovery secara cepat, tepat, dan memuaskan. Selanjutnya ada faktor keberhasilan, yaitu ada respon cepat, empati, komunikasi jelas, solusi tepat, kompensasi sesuai, dan tindak. Peran karyawan. Peran karyawan dalam service recovery sangat penting karena mereka menjadi pihak yang langsung berinteraksi dengan pelanggan. Karyawan bertugas merespon keluhan dengan cepat, menunjukkan empati, serta memberikan penjelasan dan solusi yang tepat. Sikap ramah, sabar, dan profesional dari karyawan dapat membantu meredakan kekecewaan pelanggan dan mengembalikan kepercayaan mereka terhadap layanan. Kemudian ada teknologi pendukung. Teknologi pendukung dalam service recovery membantu perusahaan menangani keluhan dengan lebih cepat dan efektif. Misalnya melalui sistem CRM untuk mencatat dan melacak keluhan. Selain itu, media seperti chatbot, email, dan WhatsApp memudahkan pelanggan menyampaikan keluhan kapan saja, sehingga respon menjadi lebih cepat dan konsisten. Contoh studi kasusnya, seorang pelanggan membeli sepatu secara online dengan estimasi pengiriman 2 hari. Namun, barang datang 6 hari dan dalam kondisi cacat. Pelanggan kemudian komplain di media sosial. Analisis masalah terjadi karena keterlambatan pengiriman, kurangnya kontrol,
kualitas dan komunikasi yang buruk. Respon yang lambat memperparah kondisi tersebut. Service recovery yang dapat dilakukan yaitu dengan respon cepat, permintaan maaf, perbaikan layanan, kompensasi, perbaikan sistem, dan tindak lanjut. Tujuannya agar kepercayaan pelanggan kembali dan citra perusahaan tetap baik. Kesimpulannya, keluhan tidak selalu menjadi hal yang negatif, tetapi dapat menjadi peluang bagi perusahaan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kualitas layanan. Melalui penanganan keluhan yang baik dan penerapan service recovery yang tepat, perusahaan dapat mengembalikan kepuasan serta kepercayaan pelanggan. Selain itu, jika ditangani dengan cepat, tepat, dan penuh empati, keluhan justru dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperkuat citra positif perusahaan di mata pelanggan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.